Jadi kali ini aku akan menceritakan cerita dari narasumber aku yang bernama Mbak Dira. Mbak Dira ini memiliki kakek yang mana beliau sulit untuk meninggal. Nah, bagaimana kisah dari sang kakek, mengapa sampai beliau tidak bisa meninggal dan akhir hayatnya itu sangat berat sekali. Jadi jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Jadi Mbak Dira ini punya kakek yang mana beliau itu sudah berumur 110 tahun. Waduh, dibayangin ya lahirnya tahun kapan dan kenapa kok sampai sekarang itu beliau masih belum bisa sedo atau meninggal, karena memang di keluarga Mbak Dira itu meyakini karena kakeknya Mbak Dira ini sendiri memiliki ilmu yang masih belum diwariskan atau dilepas oleh beliau. Jadi pada awal mulanya itu kakek dari Mbak Dira ini memiliki ilmu pengasihan. Ceritanya itu begini, jadi waktu muda sang kakek ini memiliki menimba ilmu lah ya di salah satu tempat yang mana beliau itu enggak hanya satu ilmu saja yang dia miliki, tetapi beberapa ilmu yang memang dia kuasai untuk perlindungan diri. Karena memang kalau orang zaman dahulu itu sering ya ditemui kalau beliau itu punya ilmu A, ilmu B, ilmu C untuk perlindungan diri sendiri saat pada zamannya. Nah, ilmu tersebut itu kan nggak bisa hilang meskipun kayak udah berganti zaman. Nah, sama seperti kayak kakek dari Mbak Dira ini. Nah, kakek dari Mbak Dira ini memiliki ilmu semacam ilmu tersebut itu memang untuk perlindungan diri, karena memang kakek dari Mbak Dira ini orang yang orang yang cukup terkenal ya di desanya, dan memang dipercaya sebagai pemangku desa atau memang orang yang dipasrai lah dalam hal-hal apapun tentang desa. Nah, ketika sudah tua, si keluarga Mbak Dira ini bingung bagaimana cara melepas ilmu tersebut, karena memang sampai usianya yang kemarin itu 110 itu kakek ini jatuh sakit, namun seperti raga tubuhnya ada namun sukmanya itu sudah tidak ada, jadi seperti ngambang lah ya. Nah, kemudian Mbak Dira sendiri ini memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang yang memang ahli dalam hal-hal seperti itu dan menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, beliau datang ke salah satu ustadz atau orang pintar lah ya, yang dikatakan orang pintar lah di sebuah desa gitu. Enggak satu desa dengan Mbak Dira, tapi adalah ya orang pintar yang memang agak jauh dan memang bisa lihai atau memang bisa menangani hal-hal semacam yang diderita oleh kakek Mbak Dira. Nah, saat kakek tersebut itu diobati atau memang dilunturkan ilmunya, ternyata sang ustadz ini memiliki kendala karena memang ilmu yang dimiliki oleh kakek Mbak Dira ini banyak sekali dan itu memang membutuhkan waktu yang sangat amat lama sekali untuk bisa melepas ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh kakek Mbak Dira. Nah, akhirnya setelah keluarga menyepakati atau sanggup untuk lanjut mengobati kakek Mbak Dira, karena memang dirasa perlu, karena memang keluarga itu sudah kasihan sama sang kakek, karena kalau memang sudah waktunya untuk kembali, jadi
Bagaimanalah caranya keturunan atau anak cucunya itu bisa membantu beliau dengan cara apapun. Nah, salah satunya itu yaitu dengan membantu kakek untuk melunturkan ilmu yang ada di tubuhnya. Sang Ustadz ini berkata bahwa ada beberapa tahap untuk melunturkan ilmu tersebut. Jadi enggak satu kali pengobatan atau satu kali dilepas langsung selesai, enggak. Jadi ada beberapa tahap yang memang dilakukan oleh beliau untuk bisa membantu melunturkan ilmu dari kakek Mbak Dira. Awalnya itu saat dibawa kakek Mbak Dira ini, saat dibawa ke rumah Pak Ustadz ini, beliau itu melakukan penolakan karena memang mungkin ya beliau tersebut itu terbawa masih terbawa oleh ilmunya, atau memang yang ada di dalam tubuhnya itu memberontak untuk tidak ingin ada dikeluarkan. Jadi ada semacam berontak lah ya kakeknya itu untuk tidak mau disembuhkan atau dilunturkan ilmunya. Namun keluarga dari Mbak Dira ini berusaha keras untuk bisa kakek mau untuk dibawa ke rumah sang Ustadz untuk penyembuhan. Nah, kenapa kok harus dibawa ke rumah Pak Ustadz? Karena memang saat penyembuhan itu usahakan beliau tidak berada di rumah yang memang sumber dari ilmu tersebut. Takutnya itu ada energi-energi negatif lain yang memang bercampur di sana, malah menyulitkan untuk beliau pelepasan ilmu tersebut kayak gitu. Hal itu juga dibuktikan saat pertama kali ya, sebelum dibawa ke rumah Pak Ustadz itu, Pak Ustadz udah datang ke rumahnya. Nah, namun saat penyembuhan di rumahnya itu atau pelepasan di rumahnya itu, sang kakek ini malah kesulitan untuk kayak melepas ilmu yang ada di kaki, tangan, atau di wajah kayak gitu. Jadi hanya ada respon meronta-ronta dan sulit banget untuk dikeluarkan. Akhirnya dengan sepakat keluarga membawa kakek ke rumah sang Ustadz. Di sana juga nggak semudah itu saat melepaskan ilmu. Jadi kakek ini memang harus diberi masukan lah oleh keluarga untuk ikhlas agar beliau mau disembuhkan dan ilmu yang ada di tubuhnya itu bisa dihilangkan. Nah, dengan bujukan yang pelan-pelan, akhirnya sang kakek menerima dan ikhlas untuk mengeluarkan ilmu tersebut. Nah, saat pengeluaran ilmu ada insiden yang sangat mencekam sekali di situ. Nah, jadi kakek Mbak Dira waktu dibawa ke rumah sang Ustadz itu ada insiden yang mencekam, di mana sang kakek itu kemudian menjerit saat kakinya dipegang. Mungkin karena pengasihan atau ilmunya itu saat menimba ilmu dulu itu ada sesuatu yang memang ditaruh di kakinya, di kaki sebelah kiri ya. Nah, beliau menjerit kesakitan dan memang nggak main-main menjeritnya. Jadi dengan pelan Pak Ustadz ya, karena memang beliau itu orang pinter gitu, semacam kiai katanya Mbak Dira sendiri. Beliau itu memegang tangan dari kakek Mbak Dira yang sebelah kiri itu, dan kemudian diusap dengan air yang memang udah diberi daun bunga kenanga. Nah, kaki tersebut diusap 7 kali, terus kemudian dari kaki tersebut keluarlah benang yang berwarna emas, keemasan. Nah,
benang tersebut itu katanya itu apa ya, semacam benda yang memang ditanam di dalam tubuh, dan benda tersebut itu tujuannya untuk memperkuat daya apa ya, kayak daya kakek atau tubuh kakek saat beliau masih muda. Tak hanya di kaki kiri, ternyata Ustadz juga menemukan beberapa titik yang memang ditanami oleh benang tersebut. Nah, saat kaki kirinya sudah selesai ditangani dan benang emas tersebut sudah keluar, kemudian Pak Ustadz ini pindah ke punggung kakek Mbak Dira ini. Nah, ketika diusap di bagian punggung ini, insiden menjerit juga kembali terjadi, dan kakek Mbak Dira ini menjerit kesakitan dan sangat sakit sekali di bagian punggung. Ternyata waktu keluar juga sama, ada benang yang memang sangat panjang sekali berada di punggung kakek Mbak Dira. Nah, ketika dilihat benang ini sudah semacam apa ya, tipis sekali, mungkin karena sudah apa ya, sudah lama ya ada di dalam tubuh, atau memang sudah lama ditanam akhirnya terkikis atau gimana, aku nggak tahu. Nah, katanya sang ayah itu, ayah dari Mbak Dira ini, memang paham, memang tahu betul kalau kakeknya ini dulu juga pernah menanam benang. Nah, benang yang disebut itu adalah benang itu. Dulu itu besarnya benang itu nggak setipis yang ditarik sekarang. Jadi benang itu memang besar banget katanya gitu. Kok bisa masuk ke dalam tubuh itu bagaimana nggak tahu ya, ceritanya hanya kakek Mbak Dira yang tahu. Nah, kemudian kembali ke pengobatan tadi. Jadi Pak Ustadz setelah mengeluarkan benang dari punggung kakek Mbak Dira, kemudian pindah lagi ke bagian wajah. Nah, ini bagian yang terakhir. Di wajah ini ada beberapa yang memang harus dikeluarkan, semacam susuk lah ya ini kalau di wajah. Yang di bagian wajah ini sangat amat sulit sekali, karena memang harus sedetail mungkin sang Ustadz mencari susuk-susuk yang ditanam di dalamnya. Jadi ada beberapa ya, 12 titik kalau nggak salah yang ditanami susuk emas. Nah, waktu di pelipis ini sampai keluar darah, karena memang apa ya, susuk yang dikeluarkan itu sudah lama sekali dan sudah mau menyatu dengan daging. Namun karena memang harus dikeluarkan, jadi Pak Ustadz dengan sabar mengeluarkan susuk tersebut. Ada 12 titik di bagian wajah ini yang harus dikeluarkan. Nah, ini ya, jadi aku itu mau ngasih tahu atau ngasih pesan kalian yang ingin memasang susuk atau bagaimana, tolonglah dipikir berkali-kali lagi, jangan sampai seperti kakek Mbak Dira ini ya. Nah, 12 titik diambil itu sangat lama sekali, karena memang di bagian wajah ini susuk yang ditanam itu karena di bagian wajah ini yang sangat banyak sekali, jadi sang Ustadz ini sampai capek ya mungkin ya, sampai memijat tangannya sendiri, karena memang susuk yang ditanam itu kecil banget, dan itu susuk emas. Ada di bagian pipi, ada yang di bagian mulut, ada yang di bagian sini, di alis sini, ada yang di bagian hidung, ada yang di bagian sini, pokoknya banyak lah, 12 titik. Dan itu yang paling mengerikan itu 12 titik dan 10 titik sudah dikeluarkan. Tinggal 2 titik yang sangat amat sulit sekali, yaitu di bagian sini. Apa ya namanya, yang sebelah sini sampai sini. Nah, di bagian sini itu saat penarikan itu sangat berat sekali, karena memang di bagian sini itu, karena susuk yang digunakan itu sangat kecil sekali, nggak sama seperti yang 10 titik lainnya itu. Yang 2 ini sangat kecil sekali, sampai
ustadznya itu aduh gimana gitu loh sampai mau mengeluarkan. Jadi memang bagian sini itu paling lama banget dan paling berat sekali untuk dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan, yang satu ini udah keluar, kakek itu seperti bernazak. Jadi apa ya, kayak kesadarannya itu mulai menurun. Jadi nafas juga udah terengah-engah, dan jadi nafas itu mulai terengah-engah dan bagian kaki ini sudah dingin. Mungkin ya kalau keluarga di sana sudah juga udah ikhlas kalau memang terjadi sesuatu saat selesai dari pengeluaran atau pembersihan ilmu-ilmu pengasihan yang ditanam dalam tubuh itu, keluarga bisa ikhlas dan mau menerima apapun yang terjadi oleh kakek. Jadi saat dilepas di bagian sini, dua ini, satu udah lepas, tinggal yang sebelah sini itu nazak, kakeknya itu bernazak dan memang pandangan itu udah lurus ke atas dan kesadaran sudah menurun. Akhirnya dengan pelan saat mengeluarkan susuk yang bagian sini, sang kakek ini sudah tambah down atau kesadarannya itu sudah tambah menurun dan memang sebagian tubuhnya itu sudah dingin, dan Dira keluarga saat itu sudah ikhlas kalau terjadi sesuatu, dan memang mungkin sudah sudah berpikir kalau memang setelah susuk yang terakhir keluar itu beliau bakalan sedo, dan ternyata benar. Ketika susuk atau benda yang bagian terakhir itu terangkat, mbah dari Dira, kakek dari Dira menghembuskan nafas terakhir, dan alhamdulillah ketika itu sang ustadz juga menuntun dengan kalimat syahadat di telinga kanan, dan beliau juga bisa meniru meskipun sudah terbata-bata kayak gitu. Akhirnya dengan bahagia dan dengan syukur yang besar, kakek dari Mbak Dira bisa pulang tanpa membawa hal-hal yang berbau dunia atau memang sesuatu yang memang ditanam dalam tubuhnya sudah bersih. Jadi begitu cerita dari Mbak Dira, kakek Mbak Dira dalam ilmu pengasihan. Jangan lupa ambil pesan dan kesannya untuk cerita ini, dan bagi kalian yang ingin mendalami ilmu mungkin bisa memetik pelajaran dari kakek Mbak Dira kalau apapun yang kita pilih dalam hidup itu pasti ada konsekuensinya. Nah, jangan lupa tonton video aku yang lain, dan jangan lupa untuk like, share, dan kalau kalian memiliki cerita lain atau cerita horor yang ingin aku bacakan, kalian bisa kirim via DM, Twitter, Instagram, atau media sosial lainnya, atau kalian bisa mengirim langsung via email berkasiska10@gmail.com. Terima kasih, salam horor. Jangan lupa tonton video aku di lain cerita. See you.